Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Naina Zain, NIM 2024-10-11-11-25 dari kelas Data Mining C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada praktikum 6, yaitu materi K-means clustering. Untuk tugasnya, yaitu lakukan dan jelaskan clustering pada dataset mall-customer.csv dengan ketentuan dan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk pertama kali yaitu data pre-processing. Mengimport semua library yang akan dibutuhkan, yaitu Pandas, Matplotlib, Pyplot, Seaborn, NumPy, library K-means dari sklearn.cluster, dan library min-max-scalar dari sklearn pre-processing. Untuk nomor 1 yaitu load dataset dan buang fitur yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Untuk membaca datasetnya bisa menggunakan bd.read.csv, nama filenya mall-customer.csv. Kemudian ditampilkan data frame head-nya yaitu baris 1 sampai 5. Untuk selanjutnya yaitu menghapus fitur yang tidak diperlukan, yaitu fitur customer ID menggunakan fungsi df.drop. Selanjutnya nomor 2, cek tipe data pada masing-masing fitur dan encoding bila diperlukan. Untuk mengecek tipe datanya bisa menggunakan fungsi df.info. Sehingga diketahui yang pertama yaitu rank indeksnya berjumlah 200 dengan indeksnya dari 0 sampai dengan 199. Kemudian total kolomnya ada 4 dan tipe data untuk masing-masing kolom yaitu genre, object, age, integer, annual income integer, dan spending score integer. Selanjutnya yaitu proses encoder, yaitu pada kolom genre, karena kolom genre masih bertipe data objek. Hingga kolom genre akan diubah menjadi numerik dengan cara label sama dengan preprocessing.label encoder. Untuk melihat apakah kolom genre sudah menjadi numerik, maka akan di print datanya sehingga diketahui fitur genre sudah bertipe data numerik. Angka 1 menunjukkan male dan angka 0 menunjukkan female. Selanjutnya nomor 3, cek data null dan data duplikat. Untuk mengecek data null menggunakan df.isNull, kemudian data null akan dijumlah sehingga diketahui jumlah data nullnya. Jumlah data null tiap fitur atau kolom berjumlah 0 atau tidak ada data null. Selanjutnya cek data duplikat dengan fungsi df.duplicate. Kemudian data yang duplikat akan dijumlahkan. Sehingga diketahui jumlah data duplikatnya yaitu 0 atau tidak ada data duplikat. Selanjutnya nomor 4, handling missed value dan handling duplicate data jika diperlukan. Karena data kosong atau data null dan data duplikat tidak ada, maka handling missed value dan handling duplicate data tidak dilakukan. Untuk selanjutnya nomor 5, cek data outlier dengan visualisasikan dalam blogspot pada masing-masing fitur. Yang pertama, cek data outlier pada fitur genre dengan fungsi sns.blogspot. Diketahui pada kolom genre tidak ada outliernya. Selanjutnya, cek
outlier pada kolom H. Pada kolom H juga tidak ada outliernya. Selanjutnya, cek outlier pada kolom annual income. Pada kolom annual income terdapat satu outlier. Selanjutnya, cek outlier pada kolom spending score. Pada kolom spending score, diketahui tidak ada outlier. Selanjutnya, nomor 6, handling outlier jika diperlukan. Karena di kolom annual income terdapat outlier, maka outliernya akan di-handling dengan rumus yaitu Q3 min Q1. Untuk Q1-nya yaitu kolom annual income, kuartil 1 maka dikali kuantil titik 25. Untuk kuartil 3, kolom annual income dikali kuantil titik 75. Sehingga outlier pada annual income akan dihilangkan. Selanjutnya untuk mengecek outlier menggunakan fungsi sns.boxplot. Diketahui outlier pada annual income telah hilang. Selanjutnya yaitu visualisasikan korelasi antar fitur dengan visualisasi heatmap. Yang pertama yaitu membuat data frame-nya dari dfcopy, kolomnya yaitu genre, age, annual income, dan spending score. Kemudian dfchart ini untuk melihat korelasinya. Menggunakan fungsi sns.heatmap untuk visualisasi heatmap-nya. Untuk visualisasinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu nomor 8. Normalisasikan data menggunakan normalisasi tertentu. Di sini menggunakan normalisasi min-max scalar. Kemudian data yang pertama yang akan dinormalisasi yaitu fitur genre atau kolom genre. Kolom genre akan ditransform atau akan dinormalisasikan. Berikut juga kolom age, kolom annual income, dan juga kolom spending score. Kemudian data pada dfcopy sudah dinormalisasikan. Selanjutnya, tampilkan scatter plot sebelum clustering dengan kombinasi 4 atribut. Yang pertama, scatter plot untuk kolom genre dan kolom age. Untuk sumbu X-nya itu kolom genre dan Y-nya kolom age. Menggunakan fungsi sns.scatterplot. Yang kedua, plot untuk kolom genre dan kolom annual income. Yang ketiga, plot untuk kolom genre dan kolom spending score. Berikut tampilan scatter plot dari kolom genre dan age, kolom genre dan annual income, dan kolom genre dengan spending score. Selanjutnya yaitu scatter plot untuk kolom age dan annual income. Sumbu X kolom age, sumbu Y kolom annual income. Kemudian kolom age dan spending score. Sumbu X yaitu kolom age dan sumbu Y yaitu kolom spending score. Kemudian yang ketiga, sumbu X-nya kolom annual income dan sumbu Y-nya kolom spending score. Juga ditampilkan scatter plot untuk yang pertama kolom age dan annual income, kolom age dengan spending score, dan kolom annual income dan kolom spending score. Untuk selanjutnya tahap modeling. Clusterlah dataset dengan nilai K3, 4,
dan 5 dengan atribut annual income dan spending score. Yang pertama, membuat variabel KM untuk memanggil algoritma Kamisnya dengan n clusternya atau jumlah clusternya 3. Kemudian data akan di-feed dan dipredik, yaitu data annual income dan data di kolom spending score. Untuk fcopy clusternya yaitu hasil dari ypredictnya. Jika ditampilkan, maka sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu memvisualisasikan pada scatter plot. Jika divisualisasikan untuk n cluster 3, yaitu terdapat 3 centroid, yaitu yang pertama centroid pada warna hijau ada di sini, centroid warna merah ada di sini, dan centroid pada warna hitam ada di sini. Selanjutnya, clustering berjumlah 4. Algoritmanya tetap sama. Hanya mengganti n cluster sama dengan 4. Ini diketahui clusternya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu visualisasi dengan scatter plot. Untuk cluster berjumlah 4, diketahui centroid pada warna hijau ada di sini, centroid warna merah ada di sini, dan centroid warna hitam ada di sini, centroid warna kuning ada di sini. Selanjutnya, clustering berjumlah 5. Algoritmanya juga tetap sama. Diketahui clusternya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu visualisasi dengan scatter plot n clusternya 5. Pada n cluster 5 diketahui centroid yang pertama yaitu warna hijau ada di sini, centroid pada warna merah ada di sini, centroid pada warna hitam ada di sini, warna yellow centroidnya ada di sini, dan untuk warna coklat centroidnya ada di sini. Dari ketiga scatter plot yang telah ditampilkan, diketahui cluster yang terbaik yaitu pada n cluster 5. N cluster 5 karena pada n cluster 5 centroid berada di dekat dengan kelompoknya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya yaitu soal opsional. Nomor 13. Lakukan implementasi elbow method untuk mendeteksi K terbaik. Yang pertama, yaitu inertia ini akan menyimpan nilai atau sumbu Y-nya. Selanjutnya menggunakan perulangan. Modelnya sama dengan K-means, n clusternya K. N cluster K ini sumbu X. Selanjutnya, model.fit datanya pada kolom annual income dan kolom spending score. Kemudian, inertia append model.inertia. Diketahui inertianya sebagai berikut. Selanjutnya, membuat data frame dari inertia dan indeks data I pada range 1 sampai 9. Data frame inertianya sebagai berikut. Untuk selanjutnya yaitu membuat visualisasi dengan inertia df.plot, jenisnya garis. Kemudian sumbu Y-nya berlabel sum of squared error. Sumbu X-nya berlabel number of cluster, dan untuk judulnya elbow method. Berikut visualisasi untuk elbow methodnya. Dari visualisasi ini diketahui n cluster yang terbaik yaitu
and cluster 5. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.